Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ta'lim kita pada malam hari ini. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang yusannu iftitahu doa bilhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk memulai doa dengan hamdalah. Ketika kita berdoa, kita mulai dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khatmu bihima wa bi amin. Dan kita tutup dengan amin. Ya. Ini kita sudah jelaskan ya. Berikutnya, wa qadiyatu kalamihim husulu thawabi dzikri wa in jahila ma'nahu wa nadhara fihi al-Asnawi wa la ya'ti hadha fil Qur'an li ta'abbud. Perbedaan antara zikir ya, wa illam ya'rif ma'nahu bi khilafi dzikri la budda an ya'rifuhu walau biwajhin. Perbedaan antara membaca Al-Qur'anul Karim dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika baca Al-Qur'anul Karim, maka walaupun tidak dipahami, walaupun kalian tidak mengenal, tidak memahami arti daripada bacaan Al-Qur'an itu tetap terhitung sebagai pahala. Al-Qur'an ada berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah, 6.666 ayat. Itu dibaca. Maka walaupun tak mengenal, tidak memahami artinya, satu persatu daripada Al-Quran itu tetap dihitung berpahala. Karena yang dihitung bukan memahami arti, tetapi yang dihitung adalah membaca. Makanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, maka baca Quran. Kalau orang baca Quran tidak tahu artinya pun tetap dihitung sebagai pahala. Apalagi kalau dibaca dengan tadabbur, dengan memahami artinya, dengan memahami maknanya, dia mengerti maksud daripada ayat itu, lalu dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu lebih besar lagi pahalanya. Perbedaannya baca Quran dengan zikir. Kalau zikir la budda, maka tidak harus, la budda an ya'rifuhu, dia harus tahu arti daripada zikir yang dia ucapkan, walau biwajhin, walaupun cuma sedikit. Contoh, kita berzikir la ilaha illallah, apa artinya? Kalau orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Dia tidak tahu, dia tidak pahami apa arti daripada zikir itu. Itu maka amalan zikirnya akan sia-sia. Kenapa? Karena dia berzikir tanpa memahami arti. Maka sebelum berzikir, taklim dulu, pahami dulu, ya. Bedanya kalau baca Quran. Kalau baca Quran tanpa tahu artinya pun bisa. Tetapi kalau zikir harus tahu apa yang diucapkan itu. Ketika kalian berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa artinya? Ya, hasbunallah, cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik penolong, wa ni'man nasir, dan tempat kita memohon pertolongan, wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Karena tidak tahu artinya, hanya menangis. Hasbunallah, wah, dia tidak tahu artinya. Padahal baru dia menangis.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gimana menangis? Itu memohon pertolongan harus dengan keadaan tegas. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, karena tidak tahu arti. Beda itu astaghfirullah. Itu boleh menangis karena memohon ampun. Kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha, apa itu? Berzikir la ilaha illallah tapi menangis. Itu harus zikir la ilaha illallah, harus tegas ya. Harus tegas. Apa artinya zikir? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang la ilaha illallah, la ilaha. Apa itu? Hah? Berzikir tapi tidak mengerti artinya. Maka sebelum berzikir taklim dulu, belajar dulu artinya. Beda baca Quran. Baca Quran walaupun tidak tahu arti, pahala. Tapi kalau berzikir tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya, tidak tahu penggunaannya, tidak tahu cara mengucapkannya, sia-sia zikir. Ini menurut ulama, bukan menurut ustaz. Paham dong? Ya. Harus tahu artinya. La budda an ya'rifahu walau biwajhin. Harus tahu arti zikir itu walaupun cuma seadanya, yang penting tahu. Jangan berzikir tidak tahu sama sekali. Ya? Paham dong? Wa yundab ayan tagila fil fard aw naflin min maudhi'i salatihi. Begitu juga ketika akan melakukan salat fardu atau sunnah, maka dianjurkan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Takbir Allahu Akbar, salat fardu. Ketika kita sudah mau salat sunnah, maka kita disunnahkan berpindah tempat. Kita berpindah tempat. Kenapa? Karena semua tempat yang kita berdiri untuk sholat itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita pernah menginjak dia waktu sholat. Maka kenapa ketika ada orang sholat sunnah, sholat fardu, setelah dia sholat sunnah dia berpindah tempat lain. Sholat sunnah lagi berpindah tempat lain. Sebelum zuhur ada namanya rawatib. Rawatib yang kalian bikin ini 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Padahal yang benarnya itu rawatib itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Paham? Jadi kalau sholat zuhur itu banyak dia punya sholat sunnah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Maka ketika kita sholat zuhur, Allahu Akbar 2 rakaat sunnah qabliyah, pindah lagi Allahu Akbar 2 rakaat. Setelah itu baru kita sholat wajib fardu. Setelah sholat fardu kita berpindah lagi di sebelah kiri 2 rakaat ba'diyah, pindah lagi 2 rakaat ba'diyah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 4 rakaat sesudah isya. Entum? Ya. Jadi ketika kita akan melakukan sholat lain, sholat antara sholat li sholatihi li fardin aw naflin min maudhi'i sholatihi liyashhad lahul maudhi haitsu lam mu'arud. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua tempat itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa dia pernah kita pakai untuk sholat. Kemudian wanudi bali musalli tawajjuhu li nahwi jidarin aw amudin min kulli syakhisin tuli irtifa'u. Sunnah kita dalam sholat itu membuat satrah, membuat sutrah. Kalau bahasa sini disebut satrah, ya, penghalang. Penghalang ketika kita sholat. Kalau kita sekarang menghadap ke tembok, itu sudah jadi penghalang, satrah. Tidak boleh kita sholat di lapangan. Di lapangan tidak ada penghalang di depan kita. Harus ada penghalang. Ya, tingginya itu sekitar 2/3 atau 2/3 hasta.
agak tinggi sedikit, tidak juga terlalu tinggi yang menutup badan kita, tapi 2/3 hasta. Ya kira-kira beginilah satra itu, satu siku taruh di depan kita. Tapi kita sekarang di masjid tidak usah pakai satra lagi, karena kita sudah menghadap ke tembok. Yang lain di rakaat di barisan kedua sudah menghadap ke orang. In ajaza anhu hatta amamahu hatta afi salat. Kalau tidak mampu pakai satra, tidak ada satra, maka pakai yaitu membentangkan sajadah. Maka kenapa kita ke masjid bawa sajadah? Kenapa orang ke masjid bawa sajadah? Karena sajadah itulah menjadi penghalang di depan. Karena haram hukumnya melewati orang yang sementara sholat. Ini orang lagi sholat, Allahu Akbar, kalian jalan di depan, itu haram. Maka kalau kita pakai satra, satra penghalang, maka sejenis sajadah, maka ujung sajadah itulah menjadi satra, menjadi penghalang. Kalau tidak ada sajadah, taruh tongkat kayu, taruh di depan kita. Tidak mampu, tidak ada juga itu kayu, apapun benda yang ada yang bisa kita ambil untuk menjadikan satra. Yang ada cuma pulpen di kantong. Maka pulpen itu taruh di depan kita ketika sholat. Pulpen itu taruh di depan kita ketika sholat, supaya ketika ada orang yang lewat itu tidak menyebabkan orang lain berdosa. Itu kalau kita sholat di tempat umum. Di masjid sholat sunnah itu kadang-kadang sholat sunnah kan ujung ke belakang, orang mau pulang, mau bubar dari masjid, dia masih sholat sunnah di situ, susah cari jalan, ya, karena ada orang sholat. Tapi kalau dia pakai satra, lewat saja. Paham tuh? Idza shalla ahadukum falyuj'al amama wajhihi syai'an. Kalau kalian sholat, jika salah satu dari kalian sholat, kata Nabi, maka falyaj'al amama wajhihi, maka berikanlah atau jadikanlah di depan wajahnya, itu di depan badannya itu syai'an, sesuatu yang saya sampaikan tadi. Fa illam yajid, jika dia tidak mendapatkan sesuatu, falyunsib asa, maka dia boleh menaruh tongkat, taruh tongkat situ. Kursi boleh, ya, taruh kursi di depan. Fa illam yakun ma'hu asa, kalau dia tidak mendapatkan tongkat, falyuhattu hatta, tidak ada benda sama sekali yang bisa kita jadikan sebagai satra, maka kita disunahkan menggaris, ambil batu atau kapur, kita garis di depan kita. Kita garis di depan kita situ. Jadi kalau orang lewat tidak apa-apa, garis saja. Pakai pulpen kah, pakai pensil, yang penting ada garisan di depan kita, supaya menjaga jangan sampai orang lewat. Kalau masjid kayak kita ini kan kecil, tapi masjid-masjid besar, orang sudah mau pulang, rombongan orang keluar dari masjid, kita ada sholat di situ. Tapi kalau kita tidak pakai satra, kita akan berdosa. Dan orang yang melewati kita juga pun berdosa. Apa namanya? Satra. Kalau bahasa Arabnya sutra kan. Maka kalau kita sebut sutra, orang kita lagi pakai sutra. Jadi kita sebutnya satra. Wa qisa bil hattil musalli guddima 'alal hatti. Maka sajadah itu dikiaskan oleh ulama sebagai satra. Jadi kalau bagus, paling amannya sholat di masjid itu bawa sajadah, pakai sajadah. Ya, tetapi kita juga di masjid itu kan sudah pakai, bukan lagi sajadah, sudah pakai karpet. Maka karpet inilah yang menjadi satra, penghalang kita ketika sholat. Jangan sholat tidak ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang, pakai apa? Tongkat. Tidak ada tongkat, pakai benda-benda lain yang kita taruh di depan kita. Tidak ada pun benda yang bisa menjadikan satra itu, maka kita harus menggaris, ya, menggaris di depan kita. Wa in kullu harij masjidihi. Kemudian masalah shaf.
saful awal fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharij masjidihi al-mutakhassisi bil mudha'af. Maka ketika kita sholat, maka yang kita rebut adalah saf awal. Saf awal. Kata Nabi SAW, lau ya'lamun nas ma fi safil awal. Kalau seandainya manusia tahu apa yang fadilah, keutamaan yang terdapat di saf awal sholat, maka mereka akan berebutan untuk mendapatkan posisi saf awal, walaupun mereka pun harus saling membayar, walaupun mereka harus saling bergulat mencapai posisi saf pertama. Kalau kita tidak, begitu sholat saya mati dipanggil, maju. Nah ini, mau mengisi saf awal itu kita disuruh. Ini ajib, heran. Sebenarnya kalau orang yang tahu hukumnya, dia kejar itu saf awal, karena di saf awal itulah pahala paling besar. Apa yang didapatkan oleh imam, pahala yang didapatkan oleh imam didapati juga oleh saf awal. Saf kedua tidak dapat pahala imam. Saf kedua mendapatkan pahala sholatnya sendiri, tetapi pahala imam didapatkan oleh orang yang berada di barisan saf awal. Maka kenapa orang mengejar sholat saf awal? Apalagi kalau dia punya imam hafiz Quran, imamnya ulama, imamnya seorang ulama besar, kita rebut saf awal supaya mendapatkan pahala daripada imam itu. Wa yahrumul maru, ini sudah. Wa yahrumul murur bainahu wa bainas sutrati, dan haram hukumnya melewati antara sutra dan orang sholat. Ini ada sutra sholat, ini orang sholat, ini sutra di depannya, kita lewat di depannya. Ya, di depannya tidak ada sutra, itu haram hukumnya. Tetapi kalau sudah ada sutra, maka kita lewat pun tak apa-apa. Ya, baik itu. Ini masalah sutra. Wa kuriha fiha ay shalah iltifat biwajhi. Ini yang penting juga. Wa kuriha, makruh hukumnya. Wa kuriha fiha ay sholati iltifatun biwajhihi. Maka hukumnya makruh. Bahkan ada ulama yang mengharamkan ketika sholat kita iltifatu biwajhihi, kita menengok dengan wajah kita. Ini sementara sholat, Allahu Akbar, harusnya kita punya pandangan ke arah tempat sujud. Ketika kita menengok ke kanan ke kiri, menengok dengan wajah. Beda itu misalnya kalau ada di sebelah kita mau sesuatu terjadi, kita cuma lirik dengan ujung mata. Jangan mau menengok begini. Jangan menengok dengan wajah dalam sholat, itu makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram. Haram hukumnya menengok ke iltifatu biwajhi, menengok dengan wajah. Kenapa? Ada hadisnya, yaitu la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu. Allah senantiasa menghadap ke hambanya dalam sholatnya. Selama hamba itu sholat, maka Allah melihat dia. Selama seorang sholat, Allah melihat hambanya itu. Selama dia tidak menengok, selama orang yang sholat itu tidak menengok ke kanan ke kiri, maka Allah akan senantiasa melihat dia. Tetapi ketika ada orang sholat yang menengok ke kanan ke kiri, melihat ke kanan ke kiri, maka seketika itu pun Allah langsung memalingkan wajahnya. Allah tidak melihat lagi. Jadi kalian mau sholat dilihat oleh Allah? Mau sholat disaksikan oleh Allah? Karena sholat itu harus begitu. Sholat itu harus begitu. Ihsan anta abudallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah. Ka'annaka itu seolah-olah, bukan melihat langsung. Anta abudallaha, sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kalian melihat Allah. Bukan kalian sholat, mana Allah? Mana Allah? Mana itu Allah itu? Tidak boleh. Tidak boleh kita sholat mencari Allah, jangan. Tetapi hadirkan dalam hatimu Allah, kita lihat.
Allah ada di depan kita, seolah-olah melihat. Wa illam takun tarahu. Tetapi kalau kalian susah untuk menghadirkan seolah-olah Allah ada di depan kita, maka taruh di hati fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat kita. Ketika kita sholat, Allah lihat kita. Ketika kita sholat, Allah pasti lihat. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Jangan iltifat biwajhi. Jangan melihat ke kanan, melihat ke kiri. Apalagi sholat orang, boleh sana, boleh ke kiri, ke kanan. Kalau orang melihat ke kanan, ke kiri dalam sholat, maka seketika itu Allah memalingkan wajahnya dari orang yang sholat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mau sholatnya diterima Allah? Mau sholatnya dilihat oleh Allah? Caranya bagaimana? Jangan sekalipun menengok ketika sholat. Ya, itu ilmunya. Kalau kamu tengok kanan, tengok kiri, selesai sholat. Betul? Sampai di sini. Karena Ustaz ada takziah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, Ustaz, apa ghanimah? Ya, apa yang dimaksud ghanimah? Terus pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana Ustaz kalau ada orang yang semua langsung melihat di depannya turun, apakah harus kita tahan? Iya, makanya fungsinya satra. Tadi itu penghalang ketika kita sholat. Ketika ada orang sholat, tidak ada penghalang di depan kita. Ketika ada orang lewat, kita taruh gini, kita beri tangan. Contoh, coba. Ini sholat. Coba berdiri. Sholat. Dia mau lewat, ya. Allahu Akbar. Coba lihat kemari. Kita kasih kode begini. Di kode jangan lewat. Ya, cuma kalau dia tak lewat, tak usah dikejar lagi. Kalau dia sudah lewat begini, tak usah lagi kamu kejar lagi bacaan begini, tidak usah. Ya, nanti bisa batal sholatmu. Tetapi ketika kamu lihat Allah Akbar, kamu lihat dia sudah dengan ekor mata ini, dia sudah mau melewati kampung, sementara tidak ada penghalang, tidak ada satra di depan kita, maka kita pede dengan tangan. Baik, tapi kalau dia terlanjur lewat, kasih biar saja. Berarti dia yang berdosa. Maka diusahakan ketika sholat punya penghalang satra tadi, sajadahkah, apapun yang bisa untuk menjadi penghalang supaya ketika orang lewat bisa bebas. Baik, pertanyaan tadi berikutnya apa tadi? Apa yang dimaksud ghanimah? Apa yang dimaksud ghanimah? Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu disebut ghanimah. Ghanimatun. Ketika perang dulu antara umat Islam dengan kaum kufar, mana yang kalah maka hartanya diambil. Perang yang kalah hartanya diambil. Dia punya anak-anak, orang tua, perempuannya diambil jadi budak. Begitulah tata cara perang zaman dulu. Maka harta-harta rampasan perang itu, harta-harta musuh yang kalah perang, itulah disebut ghanimah. Dan itu dibagi oleh Rasulullah ketika selesai perang, dibagi kepada orang yang ikut berperang. Itu namanya membagi ghanimah. Bukan untuk Rasulullah. Seandainya Rasulullah ini mau mengumpul harta, Rasulullah akan banyak harta. Tetapi Rasulullah tidak pernah menyimpan ghanimah itu. Setelah pulang dari perang, Rasulullah bagi-bagikan kepada seluruh sahabat. Itu namanya ghanimah. Hukumnya halal, ya. Ghanimah, harta rampasan perang. Nah, itulah yang sudah orang pakai perang di Wamena, ya, di Poso. Bukan pergi perang, tapi pergi ghanimah. Pergi ambil orang peseng. Nah, kejadian dulu itu, ya. Ambil, itu yang merusak. Ambil orang, bukan perang, tetapi orang punya yang disimpan, ya. Orang punya yang toko dibongkar. Toko orang dibongkar, ambil semennya, ambil dia punya seng, ambil rokoknya. Itu bukan ghanimah, itu menjarah. Itu namanya menjarah. Kalau terjadi perang antara umat Islam dengan musuh, dari terjadi perang ketika mereka kalah, itu baru kita ambil. Ghanimah namanya. Bedakan ghanimah dengan menjarah. Sekarang banyak yang menjarah. Apalagi waktu gempa di Palu, toko-toko dibongkar, ya, karena lapar. Boleh kalau cuma ambil beras,
mie yang dimakan. Tetapi bongkar orang punya toko, yang diambil motor, ban aki, makan dia itu aki, ya. Yang diambil tip. Nah, ini bukan ghanimah namanya, menjarah. Apa hukumnya? Dosa. Nauzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana kalau misalnya anak-anak atau misalnya hewan kucing begitu, apakah ditahan juga? Oh, anak-anak. Oh, kalau kita sholat. Iya. Kalau kucing tidak usah. Anak-anak saja. Anak-anak. Anak-anak itu kita sholat dengan anak-anak tidak apa-apa. Kalau ada anak-anak kecil sholat, kalau ada anak-anak kecil lewat, itu anak kita peluk. Kita peluk. Misalnya anak kecil yang belum berjalan, atau kita mau sholat tapi ada anak-anak, apakah sah hukumnya sholat menggendong anak? Sah kira-kira? Kita mau sholat, tapi ini anak tidak ada yang jaga, dia menangis kalau tidak dipeluk, maka kita sambil peluk anak sambil sholat. Sah. Ya, sambil peluk anak. Sujud, anak tetap dipeluk. Ya. Sah hukumnya sholat sambil menggendong anak. Asal jangan sambil menggendong teman. Itu bermain namanya. Ya. Kalau anak kecil tidak ada yang gendong, dia menangis sementara waktu sholat sudah mau habis. Ustaz itu sering sholat dengan mereka. Dengan meja itu sering sholat sambil bergendong. Sering. Karena dia menangis kalau tidak digendong sementara waktu sholat sudah mau habis. Sholatlah bersama anak. Dan insya Allah lebih berkah. Baik itu? Ada pertanyaan lagi? Habis? Ya. Sampai sini taklim kita pada malam hari ini insya Allah ada berkahnya. Subhanallahumma bihamdika. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ahlana. Wa qarabatin lana fid dinina. Ma'a ahli qudri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tattadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqi kulla halalan daiman. Wa akhirna atqiya'a ulama. Nuhza bil khairi wa nutfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un. Wa akhirna fil ridha minkal uyun. Waghfir anna rabbana kulla syu'un. Waghfir astu anta akraman sata. Wa salatullahi saksal mustafa. Man ilal haqi da'ana wal wafa. Bi kitabi fihi linnasi shifa. Wa ala alil kirami surafa. Wa ala sahbi masabih. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يشرع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Inna minkum